warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sari Dewi. Kali ini dalam mata pelajaran Manajemen Operasional, saya akan menjelaskan tentang tata letak. Tata letak adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak adalah yang pertama yaitu utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Yang ketiga, modal karyawan yang lebih baik, dan juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan klien yang lebih baik. Yang kelima adalah fleksibilitas. Adapun jenis-jenis tata letak, yaitu yang pertama adalah tata letak kantor. Tata letak kantor adalah cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Dan yang kedua, tata letak toko ejaran merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan dengan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Mawar. Saya dari kelompok 10 ingin melanjutkan presentasi kami yang ketiga, yaitu tata letak gedung. Nah, tata letak gedung biasa disebut sebagai storage atau warehouse atau inventory, yaitu gedung penyimpanan untuk tempat menyimpan material, baik bahan baku, barang setengah jadi maupun barang yang sudah jadi, yang siap dikirim ke pelanggan. Nah, sebagian besar material disimpan di gudang di lokasi tertentu sampai material tadi diperlukan dalam proses produksi. Nah, bentuk gudang tergantung ukuran dan kuantitas komponen dalam persediaan dan karakter sistem penanganan dari produk atau kontainer yang digunakan. Nah, tujuan dari tata letak gedung ini adalah untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan, biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gedung. Nah, intinya gedung diharapkan berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya ruang dan memaksimalkan pelayanan terhadap pelanggan dengan sumber yang terbatas. Maka dalam perencanaan gedung dan sistem pergudangan diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan ruang, memaksimalkan penggunaan peralatan, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja, memaksimalkan kemudahan dalam menerima seluruh material dan pengiriman material. Nah, selanjutnya memaksimalkan perlindungan terhadap material. Dari beberapa jenis gudang di atas, penyimpanannya dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan masa waktu penyimpanan dibedakan menjadi dua, yaitu gudang temporer dan gudang semi-temporer. Yang pertama itu penyimpanan sementara, di mana suatu proses produksi yang dilakukan dengan melewati beberapa proses akan menghasilkan material setengah jadi, yaitu material yang harus menunggu dilakukan proses berikutnya. Yang kedua itu penyimpanan semi-permanen, di mana penyimpanan semi-permanen merupakan penyimpanan untuk material-material menunggu perintah untuk dikeluarkan. Yang termasuk dalam penyimpanan ini adalah material produk jadi, material sisa, scrap, dan barang buangan yang masih sering dibutuhkan. Nah, fungsi penerimaan antara lain area yang cukup untuk penempatan angkutan. Yang kedua, dock door atau pintu dermaga sesuai dengan alat angkut yang keluar masuk pabrik. Selanjutnya, dock board, yaitu suatu alat sebagian jembatan penghubung antara lain dock dan lantai trailer untuk memudahkan perpindahan material dan trailer ke dock. Nah, selanjutnya area untuk palet atau peti kemas material produk. Selanjutnya area untuk menempatkan produk
sebelum dilakukannya pengiriman. Selanjutnya suatu kantor untuk kegiatan administrasi. Selanjutnya fasilitas lain. Nah, teman-teman bisa lihat di makalah kami ada gambar area penerimaan untuk lebih jelasnya. Nah, yang keempat itu tata letak dengan posisi tetap, di mana pada tata letak ini proyek tetap berada di suatu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Nah, contoh jenis proyek seperti ini adalah proyek pembuatan kapal, jalan layang, jembatan, rumah dan meja operasi di ruang operasi rumah sakit. Nah, jika tidak dikembangkan dengan baik, tata letak ini akan bertambah kerumitannya dikarenakan 3 faktor. Yang pertama, terbatasnya tempat pada suatu lokasi produksi. Kedua, setiap tahapan yang berbeda pada proses konstruksi membutuhkan bahan yang berbeda. Oleh karena itu, banyak hal yang menjadi penting sejalan dengan perkembangan proyek. Nah, yang ketiga, volume bahan yang dibutuhkan bersifat dinamis sesuai perkembangan proyek. Karena permasalahan tata letak dengan posisi tetap sulit dipecahkan di lokasi, strategi alternatif yang ada adalah melengkapi proyeknya sedapat mungkin di luas lokasi atau berubah menjadi strategi yang lebih berorientasi pada produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan lanjutan dari pemateri bunga, yakni yang kelima, tata letak berorientasi proses. Tata letak yang berorientasi pada proses dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Pada tugas akhir ini hanya dibahas mengenai layout dari lokasi departemen dengan penataan lokasi departemen yang baik. Diharapkan perusahaan mendapat keuntungan antara lain. 1. Biaya penanganan bahan baku menjadi minimal. Yang kedua, penggunaan ruang yang efisien. Yang ketiga, mencegah terjadinya kemacetan aliran bahan. Selanjutnya yang keenam, tata letak sel kerja. Pengaturan sel kerja digunakan di saat volume memerlukan pengaturan khusus mesin dan peralatan. Oleh karena itu, sel kerja dibangun di sekitar produk. Sel kerja ini dikonfigurasi ulang sewaktu desain atau volume produk berubah. Keunggulan sel kerja adalah 1. Mengurangi persediaan bahan setengah jadi karena sel kerja diset untuk menghasilkan keseimbangan aliran dan dari mesin ke mesin. Yang kedua, ruang yang dibutuhkan lebih sedikit karena berkurangnya persediaan bahan setengah jadi yang diperlukan antara mesin. Yang ketiga, mengurangi persediaan bahan baku dan barang jadi karena adanya bahan setengah jadi yang lebih sedikit, menyebabkan adanya pergerakan bahan yang lebih cepat melalui sel kerja. Nah, selanjutnya yang ketujuh, tata letak berorientasi produk. Tata letak yang berorientasi pada produk disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan bervariasi rendah. Produksi yang berulang dengan menggunakan tata letak produk. Asumsi yang digunakan adalah 1. Volume yang ada mencakupi untuk utilisasi peralatan yang tinggi. Yang kedua, permintaan produk cukup stabil untuk memberikan kepastian akan penanaman modal yang besar untuk peralatan khusus. Ketiga, produk distandarisasi atau mendesak atau mendekati sebuah fase dalam siklus hidupnya yang memberikan penilaian adanya penanaman modal pada peralatan khusus. Nah, sekian dari pemateri kami. Bila ada salah kata, kami mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq.